Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Jangan khianati rakyat. Seorang pejabat sejatinya adalah pelayan. Tugasnya melayani dan mengayomi masyarakat tanpa pandang bulu. Terlebih, jika ia seorang penegak hukum, harus berlaku adil. Penegak hukum tidak semestinya menempatkan hukum seperti mata pisau, tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Oleh karena itu, tepat kiranya Presiden Joko Widodo mengingatkan Polri untuk bertindak tegas dalam menjalankan tugas tanpa tebang pilih. Gigit siapapun yang terbukti melakukan tindakan kejahatan pada negara juga masyarakat. Tugas Presiden dalam pengarahan kepada para Kepala Satuan Wilayah atau Kasatwil 2021 di Kabupaten Badung, Bali kemarin. Instruksi yang disampaikan Presiden ini terkait dengan kegusarannya melihat kian menurunnya tingkat kepuasan publik di bidang hukum. Presiden menyebut kepuasan publik terhadap kondisi penegakan hukum pada tahun ini menurun jika dibandingkan dengan di 2020 dan 2019. Persepsi masyarakat terhadap para penegak hukum, kata dia, tercermin dari perilaku dan perlakuan para pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Apakah mereka telah berlaku adil dan tidak memihak golongan atau kelompok tertentu? Oleh karena itu, Presiden pun mengkritik kebiasaan Kapolda maupun Kapolres baru yang kerap sowan ke ormas yang bahkan dikenal kerap berbuat onar. Tindakan itu selain tidak mencerminkan kewibawaan, juga dapat menimbulkan kesan berpihak. Kritik yang disampaikan Presiden kiranya hal yang wajar. Sudah saatnya aparat maupun pejabat bersikap profesional. Jangan ada lagi oknum yang terlibat mafia hukum, menjual senjata kepada separatis, atau melindungi ormas-ormas tertentu. Tugas mereka ialah melindungi rakyat, bukan segelintir orang atau kelompok yang justru sering bermasalah dan kerap berbuat rusuh. Kewibawaan aparat dipertaruhkan di sini. Hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Hanya dengan cara itu, rakyat bakal kembali percaya kepada aparat. Namun, dalam melaksanakan ketegasan di lapangan, aparat juga mesti menghormati hak asasi. Jangan merampas hak kebebasan berbicara. Sedikit-sedikit main panggil mereka yang mengkritik pemerintah. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasi mereka. Rakyat, terutama mereka yang terpinggirkan dalam hukum, semestinya juga dibantu dan dilindungi. Jangan sampai ada persepsi aparat bersikap diskriminatif, hanya melindungi mereka yang punya harta dan takhta, tapi menelantarkan dan menindas yang papa. Sekali lagi harus diingatkan, pejabat ataupun aparat adalah pelayan bagi semua. Dia tidak boleh bertindak untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu, apalagi untuk kepentingan diri sendiri. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, di segmen ini kami telah terhubung dengan Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono. Pak Rusdi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, selamat pagi Pak Rusdi, salam sehat Pak Rusdi. Menyikapi mengenai kritik dari Presiden Joko Widodo kemarin Pak Rusdi, disebutkan memang ada Kapolda, ada Kapolres baru yang datang sowan begitu ke ormas yang dianggap sering membuat keributan. Kebiasaan seperti ini apakah memang diakui oleh polisi, Pak Rusdi? Baik Mas Kevin, memang salah satu hal yang menjadi pokok yang disampaikan oleh Bapak Presiden, salah satunya adalah masalah menjaga kewibawaan daripada institusi Polri. Karena Bapak Presiden mendapati dan langsung mengecek yang bersangkutan, para Kasatwil ini ketika didapati melakukan sowan
kepada pimpinan-pimpinan ormas yang nyata-nyata ormas tersebut seringkali membuat keributan. Merupakan ormas yang melakukan pelanggaran hukum. Dan itu nyata memang Bapak Presiden mendapati itu. Oleh karena itu memang Bapak Presiden menegaskan kembali agar dari kami semua bisa menjaga institusi Polri, bisa menjaga kewibawaan daripada kepolisian. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Apapun alasannya ketika sowan kepada pimpinan ormas yang melanggar hukum, ini akan melemahkan kewibawaan daripada institusi Polri itu sendiri. Ini menjadi catatan yang tegas bagi kami, apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden tentang sowan kepada ormas-ormas yang melakukan sering melanggar hukum, ini perlu diperhatikan bersama. Baik. Karena memang dengan alasan apapun ini tidak dibenarkan untuk menjaga kewibawaan daripada institusi. Ya. Seperti itu Mas Kevin. Baik, Pak Rusdi, apakah ini artinya nanti kebiasaan seperti ini tidak boleh lagi dilakukan, begitu? Atau bagaimana? Ya sudah jelas perintah Bapak Presiden, Polri yang harus bisa menjaga kewibawaan daripada institusi dengan alasan apapun. Sehingga ketika melakukan aktivitas bertandang kepada ormas-ormas, tentunya ormas-ormas yang bisa mengendalikan diri secara lebih baik. Ini dalam rangka menjaga situasi Kamtipmas, pada sisi lain kewibawaan dari Polri itu tidak terganggu. Oke. Pak Rusdi, alasan kemudian Kapolda ataupun Kapolres ini melakukan sowan begitu ke anggota ormas ini, tujuannya apa, Pak Rusdi? Kenapa kemudian merasa perlu melakukan itu? Karena fakta yang didapati oleh Bapak Presiden, mengapa para Kasatwil melakukan sowan ini, dengan salah satu pertimbangannya adalah untuk menjaga situasi Kamtipmas. Bapak Presiden menegaskan ketika dengan alasan menjaga situasi Kamtipmas, tapi pada sisi lain kewibawaan Polri harus betul-betul dijaga. Ini tegas sekali Bapak Presiden menyampaikan kepada seluruh pimpinan satuan kewilayahan kemarin. Oke, baik. Pak Rusdi Hartono, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Rusdi. Oke, baik. Mbak Kania, kalau dari pernyataan dari Pak Rusdi tadi mengatakan bahwa ini menjadi catatan penting untuk kepolisian dan mungkin nanti ke depannya sudah nggak boleh lagi begitu ya, melakukan sowan begitu, Kapolda maupun Kapolres. Tapi kemudian kenapa? Tapi salut sih mengakui begitu ya. Mengakui memang ada praktek-praktek seperti itu begitu, dan kemudian dikatakan bahwa ya sebenarnya tujuannya dan niatnya itu baik gitu ya, pendekatan persuasif untuk menjaga Kamtipmas gitu ya, itu yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Rusdi juga. Tapi sekarang antara menjaga situasi Kamtipmas dengan menjaga kewibawaan dari institusi, mana yang lebih penting sebenarnya gitu, karena saya ingin mengutip ada juga gitu pernyataan dari pengamat kepolisian yang juga mantan komisioner Kompolnas Adrianus Meliala yang mengatakan menjaga situasi Kamtipmas olah-olah aman tapi jadinya rentan gitu kan. Setiap saat itu bisa terjadi sesuatu dengan cara-cara seperti ini gitu. Itu saya mengutip gitu pernyataan dari Pak Adrianus gitu, yang menurut saya itu juga perlu kita resapi bersama-sama gitu. Memang terkesan aman, tapi kalau kemudian situasinya rentan, setiap saat itu sesuatu bisa terjadi. Ini yang harus dihindari gitu. Yang paling penting sekarang adalah menjaga kewibawaan gitu, menunjukkan bahwa polisi bisa bersikap profesional dan menunjukkan juga gitu kepada masyarakat. Ini soal meraih kepercayaan kembali lah dari masyarakat gitu, bahwa Polri itu bisa bertindak tegas. Gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya kemudian melakukan praktek-praktek yang menunjukkan bahwa mereka berpihak, pertanyaannya apakah polisi bisa tegas? Apakah kemudian bisa diintervensi oleh kekuatan tertentu atau golongan tertentu? Ya, gitu. Mungkin anggota kepolisian yang kemudian melakukan sowan ini mungkin berpikir bahwa ini hanya silaturahmi biasa saja kali, Mbak Kania. Tujuannya baik, tidak berniat untuk menjatuhkan kewibawaan Polri begitu, menjaga hubungan baik untuk mempermudah komunikasi dengan ormas. Ya buat apa? Pertanyaannya.
Mengapa harus merasa perlu gitu ya, bahwa kemudian ya tadi dikatakan untuk menjaga Kamtibmas, memangnya kenapa gitu. Artinya lagi-lagi jangan bersikap diskriminatif, kenapa itu tidak dilakukan ke semua golongan, kenapa harus ke ormas saja gitu. Kalau kita bicara soal ketidakadilan gitu ya, atau keadilan, malah justru kan semuanya yang harus apa istilahnya diayomi gitu. Nah, kenapa hanya salah satu golongan saja yang kemudian dirasa perlu untuk didatangi secara langsung? Apakah itu namanya sowan? Apakah itu namanya silaturahmi? Tapi ada persepsi kemudian yang berkembang, bukan gitu ya? Apalagi kemudian presiden juga langsung mengkritik soal hal ini gitu. Dan kritik itu kan tanda sayang ya, tanda peduli gitu loh. Jadi hanya untuk mengingatkan bahwa sebaiknya itu tidak dilakukan. Tapi memang nggak efektif juga ya, Mbak Kania. Maksudnya kalau memang tujuannya untuk menjaga ketertiban umum, ujung-ujungnya memang tercapai tidak tujuan ya mungkin saja tercapai ya. Ya kita harus lihat lagi, mungkin saja tercapai tapi rentan gitu. Itu yang kemudian juga disampaikan oleh Pak Adrianus ya. Terkesan aman tapi rentan. Jadi setiap saat kemudian kalau misalnya tidak melakukan sowan atau tidak melakukan silaturahmi atau komunikasi atau pendekatan persuasif, lalu apa? Gitu. Bagaimana memastikan bahwa keamanan itu memang benar-benar ada gitu di tengah masyarakat saat ini gitu. Apakah setiap saat itu harus dilakukan? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa harus dilakukan gitu? Kan sama saja gitu sebenarnya ya. Tapi ini juga yang menyumbang bahwa indeks persepsi terhadap kinerja Polri itu sedemikian turun. Ini juga salah satu penyebabnya makanya. Indeks terhadap penegakan hukum ya. Penegakan hukum gitu. Itu yang mungkin juga bisa menjadi salah satu alasannya. Persepsi itu menjadi penting. Karena lagi-lagi yang harus dilindungi itu adalah kaum rentan gitu ya. Kaum rentan yang mungkin saja mereka tidak punya akses, tidak punya kesempatan untuk dilakukan sowan atau silaturahmi. Padahal mereka juga butuh perlindungan gitu. Ya kan? Jadi itu yang harus kemudian paling tidak persepsi itu yang kemudian harus dibangun kembali, diraih lagi kepercayaannya bahwa polisi itu ada untuk semua. Jadi ketika misalnya masyarakat siapapun dia, apakah itu kaum papa dan mereka dilanggar hak-haknya, apakah mereka bisa bergantung gitu kepada penegakan hukum yang adil di Indonesia gitu. Nah, itu yang kemudian juga menjadi sirene gitu yang disampaikan oleh Presiden juga. Tahun ini, bulan Oktober kemarin itu semakin turun dan bahkan yang paling rendah di antara bidang-bidang yang lain. Sosbud, ekonomi, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini menjadi catatan jangan sampai semakin turun lagi gitu. Sehingga memang akhirnya ya kita semua harus berkorban lah gitu. Terutama kepolisian sebagai aparatur negara penegak hukum harus bisa berkorban dan berbuat untuk kebaikan semua. Baik. Mbak Kania, nanti kita akan dengarkan tanggapan dari pemirsa. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Pemirsa, yang pertama ada Pak Mauhalizar dari Aceh Tengah. Pak Mauhalizar, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi Metro. Silakan Pak Mauhalizar. Pengkhianatan pejabat terhadap rakyat di Indonesia sudah terjadi sejak Indonesia merdeka. Dilanjutkan di era Orde Baru, bahkan hingga ke era reformasi sekarang. Dulu pengkhianatan rakyat terhadap pejabat terhadap rakyat dilakukan secara terstruktur, mulai dari pusat hingga ke level yang paling bawah di tingkat desa dan RT RW. Dulu pengkhianatan pejabat terhadap rakyat dilakukan secara masif oleh eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan maupun lembaga. Dulu pengkhianatan pejabat terhadap rakyat dilakukan secara sistematis
ada regulasi dan aturan abu-abu atau pasal karet yang bisa tegang kendor dengan sistem pengawasan yang sangat kompromis. Korupsi, kolusi, nepotisme, pembungkaman, pengekangan, dan pemaksaan kehendak telah menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang sangat tertinggal dengan indeks korupsi dan demokrasi yang sangat memprihatinkan. Lalu apakah sekarang pengkhianatan pejabat terhadap rakyat itu sudah selesai? Oh, ternyata tidak. Ternyata tidak. Pejabat negara hampir di semua lini masih melakukan tindakan pengkhianatan terhadap rakyat. Lebih-lebih di Aceh Tengah khususnya. Terutama kepolisian. Pantas saja kalau Joko Widodo selaku presiden kita menegur langsung polisi karena rakyat sudah merasakan itu. Bagaimana pengawasan di Aceh itu sangat-sangat lemah. Para pejabat itu bisa saja melakukan apa saja dengan menggunakan pasal-pasal karet, bahkan sesuai dengan tema editorial media Indonesia kemarin itu, korupsi sudah terjadi hingga sampai ke desa, tingkat RT, RW. Jadi kami mohon pengawasan itu ditingkatkan supaya pengkhianatan pejabat terhadap rakyat itu tidak lagi terjadi. Demikian Kevin dan Nia. Terima kasih. Terima kasih Pak Mauhalizar dari Aceh Tengah. Selanjutnya ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan, selamat pagi Mbak Kania. Ya, silakan Pak Ondo. Iya, gigit kata Jokowi pada saat memberikan pengarahan Kasatwal. Gigit itu adalah ungkapan yang sudah sangat geram. Mungkin beliau melihat kasus KDRT Valencia yang kemarin akhirnya divonis bebas atas kekeliruan penegak hukum sebelumnya. Kasus seorang AKBP dikeroyok ormas di DPR. Juga melihat Kapolres Kapolda soan ke ormas yang notabene kerap berbuat onar. Juga kasus tawuran ormas di Kerawang yang hingga ada yang tewas. Juga aparat yang menjual senjata di KKB Papua. Saya simpulkan bahwa gigit tersebut kepada siapapun kata beliau, bisa juga itu terhadap penegak hukum, polisi, hakim, jaksa. Bisa juga kepada ormas yang berbuat onar, meski ormas di bawah naungan partai, ormas keagamaan, di bawah unsur keagamaan, atau sekterian, atau kedaerahan. Saya setuju, Polres, Polda, yang baru tidak perlu soan ke ormas-ormas. Mereka jadi mangkak dan merasa ditakuti. Sebaliknya polisi menjadi tidak berwibawa. Saya mengamati mungkin Polres Polda baru itu soan minta agar ormas-ormas yang berbuat onar itu pada saat kepemimpinannya jangan berbuat onar. Karena mereka takut dicopot. Ini jadi pembelajaran buat Kapolri. Jangan mencopot mereka buru-buru. Dilihat-lihat dulu situasinya. Karena kalau mereka bertindak keras dikatakan melanggar HAM atau menutupi ruang demokrasi. Jadi dengan demikian mereka yang bila Polri tidak semena-mena atau tidak buru-buru mencopot, mereka tidak perlu lagi soan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo. Selanjutnya ada Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan dan Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra. Jangan hianati rakyat dengan fungsi polisi sebagai bayangkara negara ini. Era dulu pernah ada pendapat kalau hilang ayam jangan lapor, nanti jadi malah hilang kambing. Kalau hilang kambing jangan lapor juga, nanti malah sapi yang hilang. Nah begitu. Kemudian juga di tingkat bawah ini saya melihat ya, kalau naik mobil umum itu, angkutan umum itu, kita melihat polisi-polisi di jalan menadahkan tangannya ke truk-truk yang lewat begitu. Aduh, di mana kewibawaannya itu? Kemudian di dalam angkot sendiri, sopir angkotnya bilang, waduh, ini pagi-pagi udah ada pemeriksaan nih. Terus penumpang bicara, salah seorang penumpang, ya emang katanya, polisi dari mana lagi duitnya kalau enggak dikasih makan oleh rakyat begitu. Nah, pas ada istri polisi di situ, istri polisinya marah. Saya istri polisi, sembarangan bicara, saya laporkan nanti ini. Nah itu, ya takut tapi
tidak menghormati, malah melecehkan kan. Nah, era kemudian ini udah mulai baik loh. Kepolisian di mata rakyat sudah mulai baik, sikap-sikap polisi sudah agak lain begitu, apalagi dengan polisi-polisi polwan-polwan yang cantik di jalan itu, waduh sudah agak menimbulkan rasa tentram. Tapi kejadian akhir-akhir ini malah menimbulkan kan tag di medsos itu, enggak usah lapor penegak hukum. Nanti bukannya ditangani, malah diputarbalikkan. Nah, dari situ kita bisa melihat apalagi yang dipaparkan di tingkat atas ini. Kemana masyarakat akan meminta perlindungan? Baik. Ya. Baik, terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, kami sudah menangkap poinnya. Bahkan ya kalau dari penelpon kita pada pagi hari tampaknya memang dampaknya udah kemana-mana Mbak ya. Iya. Kewibawaan Polri itu terasa begitu berkurang ketika di tengah masyarakat. Mungkin karena buah dari sowan-sowan ini, bagaimana makanya? Ya, antara lain ya, maksudnya tadi kan ada dari Bu Indra juga yang mengatakan begitu ya, sebenarnya tuh harapannya masih sangat besar sekali gitu, dan sebenarnya tuh akhir-akhir ini saja gitu ya, dari kasus-kasus yang bermunculan, bahkan kemudian ada gerakan di sosial media juga gitu yang disebutkan oleh Bu Indra. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, jadi kepada siapa lagi harus meminta perlindungan, kurang lebih seperti itu. Apakah itu terkait dengan kewibawaan, apakah itu terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kepolisian, itu yang kemudian harus jadi bahan evaluasi bersama juga gitu. Nah, kemudian kan dari Pak Ondo juga mengatakan bahwa yang perlu juga menjadi perhatian itu adalah bisa bertindak tegas tapi jangan terburu-buru gitu ya. Itu berkaitan dengan itu gitu. Bertindak tegas, jangan terburu-buru, itu yang kemudian juga diingatkan oleh Presiden gitu. Tetap harus melindungi hak asasi manusia gitu, itu tetap harus dijaga gitu. Nah, memang tugas dari polisi ini berat sih, berat gitu, sangat berat gitu. Dari Aceh Tengah tadi Pak Mauli Hazar juga mengatakan pengawasan ini harus ditingkatkan, adanya banyak sekali gitu kasus-kasus yang merebak di tengah masyarakat saat ini dan merasa bahwa perlindungan itu tidak ada gitu. Nah, ini kemudian tentunya menjadi bahan evaluasi bersama. Dari Presiden juga sudah memberikan kritikannya, menyampaikan kritikannya. Dari polisi tadi tanggapan dari Pak Rusdi juga sangat positif. Berupaya ke depan akan lebih diperbaiki lagi, dan yang paling penting adalah untuk meraih kepercayaan kembali dari masyarakat yang seperti tadi kita dengarkan bersama-sama itu turun gitu, karena adanya kasus-kasus yang sekarang berkembang dan juga penyelesaian dari kasus-kasus tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya soal sowan ke ormas ini hanya pintu masuk saja. Jadi tidak hanya juga berlaku kepada kepolisian, tapi juga semua aparatur, semua pejabat yang mereka memang fungsinya adalah untuk melayani masyarakat. Nah, tolong fungsi pelayanan ini dilakukan secara profesional gitu. Tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan yang hanya menimbulkan kesan keberpihakan. Oke, baik. Itu harapan kita bersama, Mbak Kania. Semoga kemudian tidak ada lagi sowan-sowan kepada ormas yang sering membuat ribut, kalau kata Presiden Joko Widodo. Baik, terima kasih Mbak Kania telah hadir sama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Kania. Pemirsa, sekali lagi harus diingatkan, pejabat ataupun aparat adalah pelayan bagi semua. Ia tidak boleh bertindak untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu, apalagi untuk kepentingan diri sendiri. Semua harus bersikap dan bertindak profesional, bukan lagi sektarian. Seorang pejabat ataupun aparat harus menjadi rahmat bagi semua orang, bukan malah menjadi public enemy alias musuh masyarakat. Jangan hianati kepercayaan mereka. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV,